Bayangkan negara yang jadi tempat lahirnya demokrasi, filsuf hebat, dan peradaban barat, tapi justru tertinggal secara ekonomi di era modern. Yunani, negara indah di tepi Laut Aegea, pernah jadi pusat dunia. Tapi kini, ia bergulat dengan utang, pengangguran, dan stagnasi ekonomi. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat Yunani tak semaju tetangganya di Eropa? Setelah masa keemasan ribuan tahun lalu, Yunani sempat dijajah Ottoman selama lebih dari 300 tahun. Kemerdekaan baru didapatkan pada 1800-an, tapi negara ini tak pernah benar-benar stabil secara politik maupun ekonomi. Perang saudara, invasi, dan krisis internal membuat Yunani memulai abad ke-20 dengan kondisi lemah dan rapuh. Pada 1981, Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa. Lalu pada 2001, mereka masuk ke zona euro. Awalnya ini terlihat menjanjikan. Infrastruktur dibangun, pariwisata meningkat, dan ekonomi tumbuh. Namun, banyak pengeluaran dilakukan dengan utang besar-besaran. Pemerintah mencetak laporan keuangan yang terlalu optimis, bahkan sempat dimanipulasi agar bisa masuk euro. Ini jadi bom waktu. Tahun 2009, Yunani dilanda krisis besar. Utang publik membengkak hingga lebih dari 175% dari PDB. Negara ini nyaris bangkrut. Uni Eropa dan IMF memberikan bailout, tapi dengan syarat pemotongan anggaran besar-besaran. Gaji dipangkas, pajak dinaikkan, layanan publik dikurangi. Hasilnya, ekonomi makin lesu, dan pengangguran melonjak, terutama di kalangan anak muda. Yunani masih dibebani birokrasi lambat, korupsi, dan sistem pajak yang lemah. Banyak orang kaya menghindari pajak, dan sektor informal mendominasi. Di sisi lain, sektor industri tak sekuat negara Eropa Barat. Yunani terlalu bergantung pada pariwisata dan jasa, yang membuat ekonominya rapuh saat krisis global seperti pandemi COVID-19 melanda. Yunani pernah jadi cahaya peradaban dunia. Tapi sejarah juga bisa jadi beban. Negara ini kini sedang berjuang menyeimbangkan antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang penuh tantangan. Karena jadi hebat di masa lalu, bukan jaminan untuk sukses di masa depan, apalagi kalau tidak dibarengi dengan reformasi yang berani. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, klik like, komentar pendapatmu, dan subscribe untuk video seputar sejarah dan ekonomi dunia lainnya.